Halo guys, ketemu lagi nih dengan saya Wanti Nuraini dengan NIM 218460039. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan review dari buku novel yang saya baca tentang Gadis Kretek karangan Ratih Kumala. Nah, tujuan dari video ini dibuat adalah untuk tugas mata kuliah literasi sekolah dasar PGSD IP Garut. Nah guys, tak terasa ya, sekarang kita sudah berada di part ke-15 ini ataupun di ending cerita ini. Nah, bagaimana ceritanya? Jangan lupa tonton terus. Nah guys, di part ke-15 ini yang merupakan ending dari cerita Gadis Kretek, kita akan membahas tentang judul yang ke-15 yaitu Arum Cengkeh. Nah, awal cerita dikisahkan bahwasannya mereka bertiga sudah sampai di Jakarta dan melihat ke kondisi di si ayahnya tersebut gitu. Kemudian kakak tertuanya yaitu Mas Tegar menuntun ayahnya untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah gitu. Nah, Karim dan Lebas mengobrol bersama dengan ibunya. Nah, di sana ibunya bertanya bagaimana perjalanan mereka, apakah mereka bertemu dengan Jenia gitu. Karena sedikitnya ibunya masih merasa cemburu karena di saat ayahnya berada pada masa sakaratul maut saja, ayahnya masih terngiang-ngiang ataupun mengingat dengan kata Jenia gitu. Nah, di sanalah Karim dan Lebas mengatakan bahwasannya mereka gagal bertemu dengan Jengyah gitu. Nah, di sanalah Jengyah dikatakan oleh si Lebas itu bahwasannya ibu Jengyah itu sudah tidak ada ataupun meninggal gitu. Di sana ibu mereka merasa entah sedih entah senang, yang pastinya ibu mereka mengeluarkan air mata gitu. Entah senangnya karena akhirnya si Jengyah tidak bisa bertemu di akhir cerita dengan suaminya, ataupun malah sedih karena dia merasa di saat apabila suaminya tersebut meninggal, dia akan bertemu dengan Dasyah di alam yang berbeda gitu. Nah, tetapi di sanalah ibunya malah membuka ataupun menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh anak-anaknya gitu. Pada awalnya kan ibunya itu enggan untuk memberitahu gitu, tapi pada kesempatan itu dia memberikan jawaban yang sebenarnya gitu dari pertanyaan anak-anaknya tersebut gitu. Pertama, Lebas bertanya apakah ibu benar kan Dasyah itu mantannya ayah. Ternyata ibunya menjawab iya. Malahan ibunya melebar luas pembicaraannya tentang luka yang ada di jidat ayahnya tersebut gitu. Nah, di sana gitu. Nah, kemudian anak-anaknya tersebut merasa terpanggil dengan panggilan suster dari dalam ruangan gitu, yang di dalamnya sudah ada Mas Tegar yang menangis gitu. Ternyata dikabarkanlah bahwasannya ayah mereka sudah tidak ada gitu. Nah, di sanalah prosesi pemakaman, pemandiannya berjalan begitu dengan cepatnya gitu. Nah, hari demi hari di saat masa bela sungkawa masih berada, mereka selalu didatangi dengan pihak-pihak seperti TV gitu, majalah gitu, yang mencari informasi tentang kematian dari romonya tersebut gitu. Karena bisa dibilang romonya itu sangat terkenal gitu karena dia merupakan pemilik ataupun penerus dari kretek keluarganya yaitu Jagat Raja gitu. Nah, di sanalah di setiap harinya selalu ada pers yang dilaksanakan oleh media-media, sehingga kakak yang tertuanya yang merupakan pangeran selanjutnya, ataupun karena bisa dibilang pabriknya tersebut itu bisa disebut sebagai kerajaan gitu ya, yang apabila tahtanya mungkin sudah pemilik tahta pertamanya sudah meninggal, baru bisa digantikan oleh adik-adiknya gitu. Nah, Tegarlah yang mengisi semua acara tersebut gitu. Nah, di sana posisi Lebas yang sedang asik gitu, santai, dia ingin menghisap sebuah rokok untuk lebih menenangkan dirinya gitu. Dia mencari sebuah kretek, ternyata dia masih ingat dia memiliki kretek di saku jaketnya. Yang dilihat ternyata bukan kretek jagat gitu, tetapi kretek gadis gitu. Nah, di sanalah dia menghisap
si kretek tersebut. Nah, dalam hisapan pertama saja dia sudah bisa menilai tentang kretek gadis tersebut, sehingga dia langsung panik dan memberitahukan kepada Tegar gitu. Nah, di sana Tegar sedang mengadakan acara gitu, tapi Lebas masih tetap dengan pendiriannya, dia harus memberitahu kakaknya nih tentang ini gitu. Nah, dan sehingga si Tegar itu membicarakan bahwasannya tunggu 10 menit gitu. Nah, sesudah 10 menit tersebut, Tegar datang dan memarahi si Lebas karena dia sangat kesal gitu kepada adiknya, bahwasannya adiknya tidak tahu kondisi sedang apa kakaknya tersebut gitu. Nah, di sanalah si Lebas menyuruh untuk kakaknya menghirup ataupun menghisap dari si rokok tersebut. Nah, di saat dia menghisap, satu kali hisapan, si Tegar itu langsung berkomen tentang ini kretek jagat kan. Kemudian apa yang salah? Ini tidak ada yang salah, rasanya sama gitu. Nah, di sanalah Lebas langsung berkata, dan dia yakin bahwasannya benar, perasaan dia itu sama dengan yang dirasakan kakaknya, bahwasannya rokok yang dia hisap itu sama dengan si jagat, yang dengan kretek jagat tersebut gitu. Nah, di sanalah Lebas menceritakan bahwasannya ini bukan kretek jagat gitu, tapi ini kretek gadis. Nah, mereka berdua itu bingung. Nah, kemudian datanglah si Karim gitu. Kemudian si Karim menanyakan, ada apa ini kok ribut-ribut gitu. Di sanalah Lebas juga memberikan kreteknya kepada si Karim tersebut. Kemudian Karim menghisapnya. Kemudian Karim pun berpendapat seperti kakaknya gitu, bahwasannya iya, ini kretek enak kok, seperti biasanya, tidak ada yang berubah. Ini kretek jagat kan, gitu. Tetapi di sana pun Lebas menceritakan kembali bahwasanya ini bukan kretek jagat, tetapi ini kretek gadis. Nah, di sana mereka bertiga saling berlempar kontak mata gitu. Mereka merasa bingung nih, ada apa nih, kok bisa sama nih rasanya si jagat dengan si kretek gadis gitu. Nah, di sanalah Lebas mengangkat pembicaraan gitu. Dia bertanya kepada kakak-kakaknya, apakah kakak-kakaknya masih ingat dengan pembicaraan oleh si Dasyah 2 ataupun Ruqayyah itu, adiknya si Dasyah, bahwasannya Dasyah pergi menyusul si Romonya di saat hari pernikahan setelah dia menghisap rokok jagat gitu. Nah, jadi mereka bertiga di sana bisa menyimpulkan bahwasannya oh, ternyata yang membuat Dasyah pergi menyusul Romonya itu bukan karena cemburu, melainkan karena Dasyah menganggap bahwasannya Romonya sudah mencuri resep saus untuk mencampur antara cengkeh dengan tembakau tersebut gitu. Nah, di sanalah mereka sudah bisa menyimpulkan bahwasannya Dasyah memang mencintai ayahnya, tetapi di sana Dasyah tidak memiliki rasa lebih setelah Dasyah tahu bahwasannya ayahnya memilih ibunya gitu. Tetapi dendamnya dia disalurkan dengan memukul Petromak, itu pun dengan alasan lain, bukan cemburu, melainkan dia merasa kesal karena resep yang dia miliki dicuri oleh si Suraya tersebut. Nah, di sanalah singkat cerita karena Lebas itu sudah sempat untuk bertekar nomor dengan si Arum Cengkeh gitu. Nah, di sanalah si Tegar memperintahkan kepada Lebas untuk mengirim satu surat untuk Ruqayyah gitu. Dan di sanalah Tegar meminta adiknya untuk dibuatkan sebuah iklan tentang kretek jagat raja, tetapi yang memiliki esensi sangat erat dengan kemerdekaan Indonesia gitu. Nah, di sanalah Tegar memberikan amanat untuk disampaikanlah surat tersebut kepada si Ruqayyah gitu, dengan iming-iming kamu bisa sambil mencari inspirasi agar iklan tersebut bisa terlaksana gitu. Di sana Lebas langsung bergegas menuju ke Magelang, tempat beradanya pabrik si gadis kretek itu. Nah, kemudian tibalah Lebas di tempat Ruqayyah tersebut gitu.
Lebas disambut hangat dengan Rukoyah dan si Arum Cengkeh, karena Lebas sudah mengabari terlebih dahulu kepada mereka bahwasanya dia akan tiba gitu. Nah di sanalah adanya perbincangan yang dimana pertama Lebas memberikan satu surat tentang kepada Rukoyah gitu, yang berisikan bahwasannya permohonan maaf tentang pencurian resep gitu yang dilakukan oleh ayahnya terhadap kakaknya gitu, ke kakaknya si Rukoyah itu si Dasia gitu. Nah kemudian dari sana Rukoyah pun menganggap ya sudahlah, tidak apa-apa, ini pun sudah jadi kejadian di 20 tahun yang lalu gitu. Nah tetapi di sana Lebas memberikan surat kedua gitu, memberikan surat kedua yang berisikan tentang bahwasannya pabrik dari Sujagat Raja itu akan membeli seluruh resep dan pabriknya untuk dikembangkan gitu dengan harga yang sangat tinggi gitu. Mungkin pada saat itu uang sebesar itu sangat tidak bisa dihitung gitu, ataupun sudah sangat tidak mungkin adanya uang tersebut saking tingginya harga tersebut, karena pabrik ataupun si Tegar tersebut menghitung bahwasannya mereka merasa sangat bersalah, kemudian mereka merasa mungkin dia sudah memakan harta haram gitu, karena resepnya itu kan bekas curian gitu ya, curian ayahnya kepada si Dasia tersebut gitu. Nah di akhir cerita Rukoyah meminta kesepakatan kepada Arum Cengkeh gitu, karena diakui atau tidak diakuinya kretek gadis itu adalah milik si Arum Cengkeh, karena adanya kretek gadis ini adalah buatan atau rintisan dari ibunya yaitu Dasia gitu. Di sanalah Arum mengatakan bahwasannya ya lepaskan saja, karena dia mungkin sedikit sudah cukup gitu untuk berkecimpung kepada dunia perkretekan gitu. Di sanalah mereka berdua sepakat untuk menyetujui penjualan yang dilakukan oleh pabrik Jagat Suraya kepada kretek gadis, sehingga untuk ditenarkannya atau untuk dikembangkannya lagi gitu kretek gadis tersebut, sehingga kretek gadis tidak hanya jago di dalam kandangnya saja gitu. Nah di sanalah sesudah mereka mengadakan kesepakatan, si Lebas itu mengajak mereka berdua untuk merokok bersama sebagai ucapan persahabatan, terus menyambung silaturahmi dan kesepakatan kerjasama mungkin ya. Nah mungkin itu akhir cerita dari Gadis Kretek yang saya selalu paparkan di 14 video sebelumnya, hingga ini adalah endnya. Mungkin dicukupkan sekian. Apabila kalian mau lebih detailnya, kalian bisa membacanya ataupun kalian bisa menontonnya di Netflix gitu ya. Mungkin itu saja. Saya Wanti dari Prodi PGSD dan dalam melaksanakan tugas literasi sekolah dasar. Bye bye, see you. Wah.